Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yudillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Lalu keduanya salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-8. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberkahi kita di bulan yang suci ini dan bulan-bulan yang telah lalu. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan istimewa bagi umat Islam. Bulan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Ananda yang solih dan solihah, Pak Umar akan menjelaskan mengenai 4 keistimewaan bulan Ramadan. Perintah puasa diturunkan. Hal yang pertama disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW kepada para sahabat beliau pada masa itu dan berkelanjutan hingga saat ini adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan bulan Ramadan. Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan ini adalah bulan hadiah dari Allah, di mana di bulan ini saat ibadah yang kalau dilakukan ibadah itu akan menggabungkan ibadah-ibadah yang lain, yang saat bersamaan dahsyatnya ibadah ini bisa menghadirkan junnah perisai yang membentengi diri dari setan. Karena itu ketika dilakukan ibadahnya saat yang bersamaan bisa ditahan maksiatnya dan ditingkatkan amal solehnya. Bulan Ramadan ini keutamaannya, jika sudah tiba Ramadan kita selalu terdorong pada yang soleh dan tertahan untuk yang salah. Itulah hebatnya puasa Ramadan. Ada 4 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, dibukakannya pintu-pintu syurga. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, sholat duha, sholat tahajud, witir, bersedekah, dan masih banyak lagi. Untuk mampu melakukan hal itu semua dengan ringan dan istiqomah, kita perlu banyak berlatih. Dengan latihan tersebut, di bulan Ramadan kita akan terbiasa dan merasa ringan untuk mengerjakannya, sehingga tanaman iman dan amal solih akan membuahkan takwa yang sebenarnya. Di dalam hadis, pintu syurga itu ada 8. Dan 8-nya pintu syurga itu semuanya adalah amal soleh, yaitu ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus berfastabiqul khairat yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Untuk memburu syurga, yaitu kita harus mengerjakan amal solih atau pilih salah satu pintu yang disukai dan konsisten untuk mengerjakannya. Dan saat bulan Ramadan ini semua pintu dibuka, maka dari itu kita harus senang mengerjakan sholat, mengaji, bersedekah, dan saat yang bersamaan pintu neraka ditutup. Ananda yang solih dan solihah, selanjutnya yang kedua, khusus Ramadan yang menunaikan dengan benar, maka takaran pahalanya akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan
balasan 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Dari dalil Al-Quran tersebut itulah tanda bahwa Allah sayang dengan hambanya, seperti ibadah sholat Allah menetapkan setiap waktunya mempunyai 10 nilai. Jadi kalau kita mengerjakan 5 waktu sholat dikali 10 maka menjadi 50. Itulah dahsyatnya umat Nabi Muhammad SAW. Karena keutamaan nabinya, walaupun 5 nilainya tetap setara dengan umatnya Nabi Musa yang 50 kali. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan barokahnya. Maka bulan Ramadan yang puasa-puasa lain standar, namun puasanya umat Nabi Muhammad, setiap puasanya dilipat gandakan, tak terbatas oleh Allah langsung, yang menilai keikhlasan pada hambanya. Paling minimal dikali 10 kali lipat dari hari biasa. Maka bulan Ramadan adalah bulan limpahan pahala. Jadi rugi jika kita tidak ibadah saat bulan Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Hal ini disebabkan karena puasanya tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang selanjutnya, bulan Ramadan yang siang dan malamnya dibuka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu-waktu untuk cepat terkabulnya doa, yaitu waktu sepertiga malam. Ananda yang solih dan solihah. Selanjutnya yang ketiga, bulan Ramadan yang siang dan malamnya dibuka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu-waktu untuk cepat terkabulnya doa, yaitu waktu sepertiga malam. Telah dijelaskan dalam hadis kursi. Lalu di antara azan dan iqamah, waktu singkat di hari Jumat antara duduk khutbah, dan ada yang menafsirkan waktu asar menjelang maghrib. Inilah termasuk waktu singkat terkabulnya doa-doa. Dan ada juga tempat-tempat terkabulnya doa, yaitu di mihrab, masjid, dan lain-lain. Di bulan Ramadan seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di mana siang untuk ibadah syam atau puasa, sedangkan malam untuk ibadah qiyamul lail. Karena orang yang mampu menghidupkan ibadah malam, maka akan diberi ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk dunia dan Ar-Rahim untuk di akhirat. Maka diberikanlah kesempatan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa itu. Ananda yang solih dan solihah. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keempat. Di bulan Ramadan, waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Ada 3 golongan orang yang doanya sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imam yang adil, orang berpuasa sampai berbuka. Dan yang ketiga, orang yang terzalim. Selanjutnya yang keempat. Di bulan Ramadan, waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Ada 3 golongan orang yang doanya sulit untuk ditolak, yaitu yang pertama, imam yang adil, orang berpuasa sampai berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzolimi. Jadi, kalau Ananda yang solih dan soleh ingin cepat dikabulkan doanya secepat kilat, maka jadilah pemimpin yang adil. Jika belum mampu, maka berlatihlah berpuasa dan perbanyak doa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku.
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Demikianlah ceramah singkat ini mengenai 4 keistimewaan bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini lebih berkualitas daripada bulan Ramadan sebelumnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu dengan maksimal untuk menggapai maghfirahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita semua. Pak Umar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.